Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang alam malaikat. Bagaimana para malaikat dan apa manfaat kita mengenal malaikat. Di mana ini kesana ini. Di mana akal Islam malaikat adalah merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib setiap kita untuk beriman akan adanya malaikat. Di mana dalam beriman kepada malaikat ada beberapa perkara yang wajib diiman. Apa itu? Yang pertama, al-iman biwujudil malaika. Beriman akan adanya malaikat dan bahwasanya malaikat itu benar-benar ada. Dari mana kita tahu malaikat ada sementara mereka makhluk yang gaib? Jawabnya karena telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Adapun dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir." Terus, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Situ disebutkan wal malaika. Adapun hadis Nabi SAW pun juga banyak. Di antaranya Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW di langit yang ketujuh melihat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Sebuah rumah yang berada di langit yang ketujuh dan tepat di atas wa yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malak. Ternyata setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat yang apabila telah keluar tidak akan kembali lagi. Jadi setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang berbeda. Dan semua ulama sepakat akan ada. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib diimani annahum khuliqu min nur. Bahwa para malaikat itu tercipta dari cahaya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan min marijin min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang telah Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Jadi malaikat itu tercipta dari apa, Mas?
Dari cahaya, insya Allah. Yang ketiga, al-iman bi asma'il malaika. Wajib diimani nama-nama malaikat yang Allah beritahu kepada kita. Setiap malaikat punya nama. Akan tetapi yang Allah beritahukan kepada kita dari malaikat hanya beberapa saja, tidak lebih dari 10. Yang pertama Jibril. Dalilnya surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikal." Ya. Situ Allah mengatakan Jibril, wa Mikal dan Mikail. Dalam hadis juga Nabi SAW dalam doa istiftahnya berdoa, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, sampai akhirnya. Yang kedua apa? Mikail. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga apa? Israfil. Dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan juga dalam doa istiftahnya Nabi SAW. Yang keempat siapa? Munkar. Dan yang kelima Nakir. Ya, dalilnya hadis dari Imam Ahmad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan atahu malakan azraqan aswadan yuqalu li ahadihim al-munkar walil akhar an-nakir." Apabila seseorang telah dikuburkan dalam kuburannya, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yang satu bernama malaikat Munkar dan yang satu lagi bernama malaikat Nakir. Yang keenam, apalagi Harut dan Marut. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu yang bernama Harut dan ini pendapat jumhur ahli tafsir. Sementara sebagian ahli tafsir mengatakan Harut dan Marut itu jin, setan. Tapi yang sahih itu dua malaikat. Di mana Harut dan Marut itu ya Allah turunkan sebagai ujian untuk Banu Israel. Jadi Harut dan Marut ini berbentuk manusia, Pak. Di mana Harut dan Marut ini bisa mengajarkan kata-kata untuk belajar sihir. Setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir kepada Harut dan Marut, apa kata Harut Marut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah ujian buat kamu. Kamu jangan kafir. Kata Ibnu Abbas, ketika orang ini ngeyel dan tetap ingin belajar sihir, maka Harut pun mengajarkan kata-kata mantra. Disuruhnya pergi ke suatu tempat dan di sanalah syaitan mengajarkan sihir. Adapun cerita katanya Harut dan Marut itu berbentuk laki-laki. Kemudian katanya Harut dan Marut terpesona oleh wanita. Lalu Harut dan Marut katanya berzina. Itu dongeng. Ya, tidak benar. Tidak boleh kita meyakini itu, Pak. Kenapa? Karena malaikat tidak mungkin memaksiati Allah. Allah tegas mengatakan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ikhwata Islam azan ya Allah. Ini Harut dan Marut. Itu udah berapa tuh? 7. 8? Hah?
Raqib Atid. Raqib Atid artinya nama malaikat apa bukan dia? Iya. Nah, ini banyak ulama mengatakan Raqib Atid itu bukan nama, tapi tugas. Allah mengatakan ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia mengucapkan kata-kata ya, kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib. Raqib itu apa? Mengawasi. Dan atid artinya mencatat. Jadi itu sebetulnya bukan nama, Pak. Tugas. Iya. Nah, apalagi Pak nama malaikat? Zabaniyah. Ya, Zabaniyah. Zabaniyah. Dalilnya di mana? Surat Al-Alaq. Allah Ta'ala mengatakan apa? Sanad'u Zabaniyah. Falyad'una dia sanad'u Zabaniyah. Kata Allah. Silahkan dia memanggil teman-temannya. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini Pak, spesialis malaikat pengadab. Ya. Malaikat yang mengadab itu malaikat apa? Zabaniyah. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Apalagi Malik. Ini malaikat penjaga api neraka. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 77. Allah mengatakan wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Maka penduduk api neraka menyeru dan berkata, "Hai Malik, hendaklah Tuhanmu membinasakan kami saja. Kami sudah tidak kuat dengan api neraka ini." Apa kata malaikat Malik? Kalian kekal dalam api neraka. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ya disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad juga Imam Bukhari, Rasulullah pernah bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Lalu Rasulullah SAW diperlihatkan adab kubur. Ada yang kepalanya dihancurkan, ada yang mulutnya disobek, ada yang dimasukkan dalam tungku api. Kemudian Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang wajahnya buruk, ya, sementara dia sedang menjaga api. Dan hadisnya panjang. Saja mereka yang diadab itu. Sampai kemudian mereka itu berkata, wa ammar rajul al-karihul mar'a. Adapun laki-laki yang kamu lihat wajahnya buruk sekali, itu Malik, penjaga api neraka. Ya, insyaallah kota Islam. Ridwan. Tapi saya belum dapat dalilnya tentang Ridwan ini, Pak. Iya. Memang sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan adanya malaikat Ridwan, penjaga surga. Tapi untuk hadisnya dalilnya nggak tahu. Saya berusaha cari nggak dapat. Mungkin di antara antum ada yang pernah dapat, ya tolong sampaikan ke saya. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini nama-nama malaikat yang harus kita iman, itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Israel nggak ada dalilnya. Israel itu berasal dari Israiliyat. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu malakul maut. Contoh misalnya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum." Katakanlah, mewafatkan kalian malaikat maut. Allah menyebutnya malaikat maut, bukan Israel. Demikian pula dalam hadis tentang kisah kematian seorang mukmin dan kematian seorang kafir dalam hadis Al-Bara' bin Malik yang panjang itu, Rasulullah menyebutnya dengan apa? Malakul maut. Ya. Makanya penamaan Israel itu berasal dari kabar Israiliyat, tidak berdasarkan hadis yang
Sahih. Ikhwatul Islam, nah inilah nama-nama malaikat. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib mengimani sifat-sifat malaikat. Malaikat itu punya sifat. Bagaimana sifat malaikat? Yang pertama, malaikat itu indah, rupawan, bentuknya sangat indah. Dalilnya tentang kisah dalam surat Nabi Yusuf. Surat Yusuf, ketika wanita-wanita bangsawan itu diundang sama Zulaikha, kemudian setiap mereka diberikan apa? Apel dan pisau. Kemudian Zulaikha berkata kepada Yusuf, berjalan kamu. Rupanya apa wanita-wanita itu? Gak kerasa mengiris-iris tangannya sendiri. Takjub melihat kegantengan Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Lihat ya, Nabi Yusuf disebut apa? Ini malaikat yang mulia. Berarti malaikat itu indah. Indah. Ada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah ini, Pak, sahabat paling ganteng. Sampai-sampai para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menjuluki Jarir itu sebagai Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat Islam. Saking gantengnya Jarir itu. Sebutkan dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah sedang khutbah Jumat. Sedang khutbah, apa kata Rasulullah? Sayatla min hadzal bab rajulun alaihi fi wajhi mashatu malak. Akan muncul dari pintu ini seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Muncullah Jarir bin Abdullah. Lihat Rasulullah mengatakan Jarir itu bagaikan apa? Wajahnya bagaikan malaikat. Berarti malaikat itu apa? Indah. Ya. Ibnu Abbas dalam satu riwayat ketika menafsirkan firman Allah, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa." Ya. Dzu mirratin fastawa ay dzu khalqin hasan. Artinya yang memiliki tubuh yang sangat apa? Indah sekali. Jadi malaikat itu indah sekali. Cuma kita nggak pernah bisa melihat. Loh Ustaz, tadi disebutkan malaikat Malik katanya serem bener. Ya kalau untuk mengadab kalau indah nggak kerasa adabnya, Pak. Kalau spesialis adab harus serem. Supaya apa? Supaya tambah keras, tambah ketakutan tuh orang kafir melihat wajah-wajah yang menyeramkan itu. Iya. Maka ya akhwat Islam azan ya Allah. Nah ini sifat yang pertama. Jadi malaikat itu apa? Indah. Ya. Sifat yang kedua, malaikat itu kuat dan besar. Malaikat itu apa? Kuat dan besar. Ya. Malaikat Jibril disifati oleh Allah, Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat sekali. Siapa dia? Jibril. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku melihat malaikat Jibril ala khilqatihi, sesuai dengan bentuknya yang asli. Walau sittu mi'at janah qad saddal ufuq. Ia memiliki 600 sayap. Sampai-sampai memenuhi ufuk timur dan barat. Besar sekali. Malaikat pemikul arasy,
Pernah dengar malaikat pemikul aras? Wah, ini besar sekali, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Udinali an uhadditsakum malakan min hamalatil arsh ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Jarak dari ini apa namanya? Hah? Daun telinga. Yang ini yang bawahnya sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Dari sini ke sini 700 tahun perjalanan. Gimana dari ujung rambut ke ujung rambut? Allahu Akbar. Ini malaikat pemikul arsy luar biasa sekali. Besar. Ya. Makanya malaikat itu kuat sekali, Pak. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Taif, datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad. Ini dia malaikat gunung. Allah telah kirim dia untukmu." Datang malaikat gunung, "Assalamualaikum ya Muhammad. Ana malakul jibal. In syi'ta abbaqtu alaihim akhsyabain." Aku malaikat gunung. Kalau kamu mau, aku akan angkat 2 gunung ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif. Gunung diangkat, Mas. Masya Allah. Makanya malaikat itu kuatnya luar biasa. Tapi subhanallah ya, makhluk yang namanya malaikat yang super kuat ini tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Bayangkan kalau manusia kekuatannya kayak malaikat, hancur bumi. Ya nggak Pak? Manusia ini baru kuat dikit aja udah petantang petenteng. Ya nggak? Ya, baru kuat, baru bisa ngangkat Asia aja udah apa kulkas aja udah kalau Masya Allah. Padahal sama malaikat diginin aja mental. Ya. Subhanallah. Ternyata malaikat itu luar biasa, super sekali, kekuatannya luar biasa sekali. Allahu Akbar. Sifat yang ketiga, malaikat itu Pak, jumlahnya sangat banyak sekali. Makhluk yang Allah ciptakan terbanyak malaikat. Setelahnya jin, setelahnya manusia. Iya. Bayangkan ketika Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur, tadi sudah disebutkan hadisnya. Ternyata kata Rasulullah SAW, Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar nggak masuk lagi. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang udah berapa hari? Berarti udah miliaran bahkan triliunan malaikat. Allah. Sebutkan dalam hadis Mas yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar keada dirima sebanyak jumlah kerikil yang ada di bumi. Pernah ngitung nggak kerikil di Binjai? Bayangkan ya, jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar seperti sejumlah kerikil yang ada di bumi. Wow, banyak benar kalau gitu malaikat. Suka dalam hadis Mas, Rasulullah SAW bersabda, "Atatis sama wa huqqalaha an ta'itta." Langit itu mengerang dan langit berhak untuk mengerang. Ma min maudhi'i shibrin, tidaklah ada satu jengkal di langit kecuali di sana ada malaikat yang ruku dan sujud. Ini hadis diriwayatkan namun sanadnya lemah. Akan tetapi ada asar dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih
yang menunjukkan kepada hal itu. Dan Ibnu Mas'ud tidak mungkin berbicara dari hawa atau dari akal, dan itu dihukumi marfu', wallahu a'lam. Makanya Syekh Albani lebih condong mengatakan bahwa itu hadisnya hasan. Sebagian ulama mendhaifkan. Saudara-saudaraku sekalian, lihatlah malaikat jumlahnya apa? Banyak sekali. Rasulullah SAW ketika mensifati neraka jahanam, bahwa nanti neraka jahanam itu akan diseret oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, neraka jahanam itu mempunyai 70.000 zimam. Neraka jahanam itu ada 70.000 penarik, dan setiap penarik itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 kali 70.000 berapa, Mas? 4 miliar 900 juta. Allahu Akbar. Yang menarik neraka jahanam 4 miliar 900 juta malaikat. Gimana banyaknya, besarnya neraka jahanam itu. Dan itu menunjukkan betapa banyaknya malaikat itu ya. Islam azza-wa-jalla. Di antara sifat malaikat, Pak, bahwa malaikat itu bisa membentuk rupa menjadi manusia. Malaikat Jibril. Kalau di zaman Rasulullah yang mengabarkan. Tadi malaikat Jibril datang. Zaman sekarang nggak ada yang bisa mengabarkan. Kita nggak bisa memastikan, tadi saya ketemu malaikat loh. Dari mana? Habis wajahnya rupawan, putih, bersih, bercahaya. Jangan-jangan jin itu, Pak. Soalnya jin juga bisa membentuk jadi apa? Manusia. Kita tidak bisa memastikan. Ya, kecuali kalau ada indikasi yang menguatkan kalau itu apa? Malaikat misalnya. Kalau di zaman Rasulullah yang memberitahukan ya akhwat Islam azan ya Allah. Di antara sifat malaikat, bahwa malaikat itu ya akhwat Islam ternyata bentuknya macam-macam. Sebutkan dalam hadis yang hasan, kursi Allah itu dipikul 4 malaikat. Di sebelah kanan satu berbentuk manusia dan yang satu berbentuk elang. Di sebelah kiri satu berbentuk singa dan yang satu lagi berbentuk banteng. Iya. Jadi malaikat yang memikul kursi Allah itu 4 malaikat. Yang satu berbentuk manusia, yang satu berbentuk apa? Elang, yang satu berbentuk apa? Singa, yang satu berbentuk apa? Banteng, tapi bukan PDI, Mas. Ya. Banteng ini malaikat, Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Terus Ustadz, kalau begitu binatang-binatang ini hebat dong Ustadz yang ada di dunia ini. Buktinya malaikat berbentuk apa? Elang, apalagi singa, banteng. Ada lagi Pak, malaikat berbentuk ayam jago Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Udzina li an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul arda wa ra'suhu munthanin tahtal arash. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arash. Masya Allah. Bayangkan Pak, kakinya menembus, kepalanya merunduk di bawah arash. Antum tahu jarak bumi sama arash? 5
Dalam Al-Quran, Pak, yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan roh naik ke langit dalam satu hari yang jaraknya 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Apa bedanya 1000 tahun dengan 50.000 tahun? Sebagian ulama mengatakan 1000 tahun itu jarak bumi dengan langit dunia. Jadi tebalnya langit dunia 1000 tahun. Adapun 50.000 tahun itu dari bumi sampai ke Arasy. Allahu Akbar. Ini ayam kakinya menembus, kepalanya menunduk di bawah Arasy. Apa yang diucapkan oleh ayat ini? Kata Rasulullah, wa huwa yaqul, si ayat ini berkata, subhanaka ma a'zamaka ya Rabb. Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya diri. Ini ayam udah gede bener, Pak. Tapi dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, pencipta ayam. Makanya kalau antum ditanya ayam apa yang paling besar, nah ini dia nih ayamnya. Ustaz, saya nggak pernah melihat ada ayam, kaki ayam nembus bumi. Itu makhluk gaib, Mas. Kita imani saja akan adanya ya malaikat berbentuk apa? Ayam, masya Allah, yang begitu besar sekali. Sebagian ulama mengatakan malaikat yang berbentuk ayam ini yang zahir wallahu alam termasuk salah satu malaikat pemikul Arasy yang sangat besar itu ya. Islam azan ya Allah. Subhanallah. Ya. Akhwat Islam. Ini diantara sifat malaikat. Kemudian ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Di antara sifat malaikat, malaikat itu memiliki sayap. Memiliki apa? Sayap. Dalilnya mana? Surat Fatir. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada lagi yang memiliki 4 sayap. Dan Allah tambahkan dari malaikat yang Allah kehendaki sayap-sayapnya itu. Subhanallah. Jadi malaikat apa punya sayap. Tapi antum nggak bisa mikirin sayapnya kayak apa. Apa kayak sayap burung, atau kayak sayap capung, atau kayak nggak tahu. Allahu a'lam. Imani saja, Pak. Iya. Nggak usah mikirin jauh-jauh sayap malaikat. Mikirin yang ada dalam tubuh kita aja nggak kepikir-pikir. Ya nggak? Yang ada dalam tubuh kita apa? Roh. Pernah ngelihat roh? Pernah nggak ngelihat orang sakaratul maut tuh rohnya tuh warna hitam? Nggak ada. Itu aja kita nggak bisa mikirin. Gimana mau mikirkan apa? Malaikat. Saudara-saudaraku sekalian, di antara sifat malaikat apa lagi, Pak? Malaikat itu tak pernah maksiat, sudah sebutkan tadi. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Subhanallah ya akhwat Islam azan. Ya. Itulah malaikatnya.
Malaikat itu Pak, di antara sifatnya apa? Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Terus bertasbih, tak pernah ada apa? Lelah-lelahnya. Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang siang, sepanjang malam, tak ada apa? Ya. Karena kata para ulama, makanan malaikat itu tasbih. Itu makanan apa? Mereka. Masya Allah. Ikhwata Islam azan ya Allah. Ya. Nah ini sifat apa? Malaikat. Isya jam berapa di sini? 1957. Ikhwata Islam azan ya Allah. Di antara sifat malaikat, Pak, Allah mensifati dalam surat apa namanya? Subhanallah kok lupa ya. Walau taro id yatawaffal ladina kafarul malaikat yadribuna wujuhahum. Apa sih subhanallah ayatnya kok lupa ya. Nanti aja deh, yang lupa-lupa nggak usah saya sebutin itu ya. Daripada salah dosa saya. Ikhwata Islam azan ya Allah. Di antara sifat malaikat, bahwa malaikat itu tidak boleh disifati laki-laki atau perempuan. Nggak boleh. Antum katakan malaikat laki-laki, perempuan enggak. Allah tidak pernah mensifati malaikat sebagai laki-laki atau perempuan. Ustaz, tapi kok di dalam Al-Quran Allah menyebutkan malaikat itu dengan mu'annas. Idh qalatil malaikatu. Idh qalat, tak di sini taknits. Kita katakan taknits di situ karena melihat kepada lafadznya al-malaikah, jamak daripada malak. Sedangkan dalam bahasa Arab bentuk jamak itu muannas. Jadi qolat di situ taknis muannas itu karena melihatlah lafaz, bukan karena malaikatnya itu perempuan. Justru Allah mengingkari orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Ya. Allah berfirman apa? Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, kata Allah. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Rahman sebagai wanita. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sungguh akan ditulis persaksian mereka itu dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Lihat Pak, kalau di film-film kan Pak, malaikat itu digambarin perempuan pakai apa? Pakai sayap. Pekerjaan orang-orang kafir Pak. Kita kaum muslimin nggak boleh meyakini malaikat itu perempuan, tidak pula laki. Karena malaikat itu tidak kawin, tidak. Malaikat tidak diberikan syahwat, tidak. Ya. Itu sifat malaikat ya akhwat Islam azan ya Allah ya. Kemudian pembahasan berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Malaikat itu ternyata diberikan oleh Allah tugas yang berbeda-beda. Kalau malaikat Jibril ditugasi apa Pak? Menyampaikan wahyu. Ada yang pernah nanya ke saya, Ustaz, kan Rasulullah sudah meninggal dunia dan penutup para nabi, udah gak ada nabi lagi. Terus malaikat Jibril kerjaannya apa sekarang ya? Hah? Ada yang nanya ke saya gitu Pak. Jadi sekarang malaikat Jibril kerjaannya apa Ustaz? Apa udah pensiun? Saya katakan kepada dia, kamu ngapain sih? Kepo banget. Malaikat Jibril aja dikepoin gitu loh.
Kita nggak tahu, nggak perlu kita mikirin kayak gituan. Nggak usah kita nanya kayak gituan, Pak. Mereka Jibril sekarang ngapain, bukan urusan kita itu. Urusan kita sekarang bagaimana kita beribadah kepada Allah, menjalankan wahyu yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak usahlah kita mikirin kayak gitu. Malaikat Jibril lagi ngapain? Kan lucu, Pak. Iya. Sampai-sampai saking keponya lagi, Pak. Ada yang nanya tentang ayat. Ya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Apa aja nanyanya? Sekarang Allah sibuknya ngapain ya? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi tanyalah apa yang mereka lakukan. Terlalu kepo namanya, terlalu kepo. Ya. Ikhwatul Islam azza. Mikail tugasnya apa? Mengurus rezeki, hujan, tanaman dan lain-lain. Ya, hujan itu turun. Sebagian ulama berpendapat setiap tetesan air hujan itu dibawa oleh malaikat. Namun hadis tentang masalah itu ternyata dhaifun jiddan, sangat lemah. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Israfil tugasnya apa? Yang masyhur sebagai peniup sangka. Namun ini pun tidak ada dalilnya. Bahwa Israfil itu peniup sangka kala. Saya belum dapat dalil yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW hanya bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqamas sur wa intadhara madha udhina lahu bin nafakh." Bagaimana aku bergembira, bagaimana aku bahagia karena malaikat peniup sangkakala. Rasulullah hanya mengatakan sahibus sur. Malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di depan sangkakala dan bersiap-siap menunggu perintah Allah kapan ditiupkan. Masya Allah. Ya. Ada lagi malaikat, Pak, yang tugasnya menanya di dalam kubur. Siapa itu? Munkar dan itu malaikat nanya ke mayat, Pak. Tapi malaikat itu nggak pernah nanya kepala mayat. Rumus Pitagoras apa? Rumus kimia ada? Ditanya nggak? Enggak. Yang ditanya oleh malaikat apa? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu yang ditanya oleh malaikat Muhammad. Maka setiap kita yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menjawab siapa Allah, siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita. Di kuburan itu, Pak, bukan hafalan yang diandalkan. Kalau cuma ngapalin anak kecil bisa. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Kalau cuma hafalan, wah semua orang bisa. Tapi masalahnya yang menjawab itu apa? Amal. Adapun orang yang beriman, yang dahulu di dunia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ketika ditanya siapa Rabbmu, kata Rasulullah, maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Rabbi Allah, Rabbku Allah. Siapa lelaki yang diutus di tengah-tengahmu itu? Orang beriman berkata dia Muhammad. Amanna bih wattaba'na wasaddaqna. Dahulu kami mengimaninya, kami mengikutinya dan membenarkannya. Nah itulah yang akhlak Islam azam ya Allah. Makanya percuma, Pak, kalau antum talkinin di kuburan, mayat, kalau lo ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah ya. Percuma. Tetap aja nggak bisa kalau ternyata ini orang tidak beriman kepada Allah.
Yang menentukan tuh amal. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah ya. Kemudian, di antara tugas malaikat apa lagi, Pak? Yang mencatat amalan di kanan dan di kiri. Tahu nggak? Setiap manusia itu ada 4 malaikat. Kanan kiri pencatat amal kebaikan, pencatat amal keburukan. Depan belakang. Ini yang disebut dengan malaikat mu'aqibat. Yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Jadi setiap manusia itu ada 4 malaikat. Kanan, kiri, depan, belakang. Masya Allah, ibadah Islam azanullah. Malaikat siapa lagi? Malaikat ada lagi yang disebut dengan malaikat rahmat. Malaikatur rahmah. Malaikat rahmat ini malaikat yang membawa apa? Rahmat. Kata Rasulullah SAW apa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Ya. Kalau antum melihara anjing, malaikatnya nggak mau masuk. Tapi itu disebut dengan malaikat rahmat. Ya, Ustaz, kalau malaikat nggak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya, mendingan saya mau pelihara anjing, Ustaz. Ada orang berkata begitu, Pak. Kenapa? Ya biar malaikat nggak nyatat saya. Kan malaikat nggak masuk rumah. Ya. Jadi saya di rumah bebas dong mau berbuat apa, malaikat nggak bakal nyatat saya. Kita katakan yang nggak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat yang membawa apa? Rahmat. Ya akhwat Islam azan ya Allah ya. Ya. Di antara tugas malaikat ada lagi, Pak, malaikat yang dia itu khusus mencari majlis-majlis ilmu, majlis dzikir. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yaltamisuna majalisa dzikr, untuk mencari majlis apa? Zikr. Anas bin Malik berkata, yang dimaksud dengan majlis zikir di sini bukan yang kalian pahami, kata beliau. Tapi yang dimaksud majlis zikir di sini hilaqul fiqh, halaqail ilmu. Itu penafsiran dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ya. Maka kata Anas bin Malik, itu yang dimaksud majlis fikih, majlis ilmu. Jadi Pak, ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah mencari majlis apa? Ilmu, majlis zikir. Lalu kemudian malaikat itu pun mengerubunginya sampai ke langit dunia. Iya, nanti deh diterusin Pak cerita malaikatnya. Habis Isya insyaallah Pak ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan tentang alam malaikat. Kemudian di antara tugas malaikat yang Allah tugaskan, di antaranya adalah di antara malaikat ada yang
ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus janin yang ada dalam penciptaan manusia. Di mana malaikat pengurus janin ini ada yang tugasnya adalah membentuk rupa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya disebutkan apabila janin telah berumur 42 hari, ya, sudah menjadi segumpal darah, maka Allah mengirimkan malaikat. Lalu segumpal darah itu digenggamnya oleh malaikat. Lalu malaikat itu bertanya, ya Allah, ini akan jadi atau keguguran? Akan jadi wanita atau laki? Kemudian malaikat itu pun menggambar bagian kepalanya, bagian apa? Kakinya, tangannya. Itu ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya, malaikat yang menggambar janin. Dan pada umur 4 bulan 10 hari, genap 120 hari, maka Allah kirimkan malaikat yang meniup roh. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Imam Bukhari, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Sesungguhnya kata Rasulullah, penciptaan seseorang dari kalian dalam perut ibunya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Nutfah itu air mani. 40 hari kedua berbentuk alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan padanya apa? Roh. Di antara malaikat akan Islam ada yang tugasnya menemani seorang mukmin yang tidur di atas wudu. Kata Rasulullah SAW, "Idza bata ar-rajul yatahiran." Apabila seseorang tidur dalam keadaan bersuci, ba'atsallahu ilaihi malakan. Allah akan kirimkan malaikat untuk tidur bersamanya dalam selimutnya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang tidur di atas wudu. Makanya usahakan kalau tidur itu di atas apa? Wudu kita. Iya. Ada lagi malaikat yang akan Islam. Ya azani Allah wa iyyakum. Ya Allah Subhanahu wa taala tugaskan ya untuk apa? Ya, menjaga gunung, sudah kita sebutkan tadi. Malaikat penjaga gunung. Ada lagi malaikat yang akan Islam azani Allah wa iyyakum yang Allah tugaskan untuk mendoakan orang-orang yang ada di masjid. Kata Rasulullah, "Idza dakhala al-masjid," apabila seseorang masuk masjid, kana fis shalah ma damatis shalah yatahbisu, maka ia mendapatkan terus pahala sholat selama ia terhalang keluar masjid karena untuk menunggu sholat. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat akan berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah berikan taubat kepadanya selama dia belum berhadas dan dia tidak mengganggu orang lain. Ada malaikat yang tugasnya mendoakan orang yang ada di masjid. Malaikat pemikul arash, selain tugasnya memikul arash Allah, ternyata mereka juga mendoakan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 6. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu mencakup segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu dan bertaubat kepadamu, dan peliharalah mereka dari adab api neraka jahanam. Itu rupanya doa malaikat pemikul arash, memohonkan ampunan untuk orang yang beriman, memohonkan ampunan untuk orang yang bertaubat. Masya Allah, kita didoakan oleh para malaikat. Ada lagi malaikat Pak yang setiap pagi turun, 2 malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah ganti orang yang berinfak. Yang satu berkata lagi, ya Allah binasakan orang yang kikir. Itu setiap paginya ada 2 malaikat yang turun. Masya Allah. Iya. Jadi ini tugas-tugas malaikat, dan banyak lagi tugas malaikat yang lain ya akal Islam. Ada ya malaikat-malaikat di langit itu yang ruku, sujud, dan terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada henti. Ya. Nah, inilah di antara alam malaikat. Pembahasan yang terakhir adalah apa sih faedahnya kita beriman kepada malaikat? Apa manfaat kita mengenal malaikat? Faedahnya yang pertama, semakin menambah keimanan kita kepada Allah pencipta malaikat. Apa itu? Yang pertama, menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Yang kedua, menunjukkan akan kebesaran Allah yang luar biasa. Kalau malaikat-malaikat yang sangat besar seperti itu saja merasa dirinya kecil di hadapan Allah, bagaimana pencipta malaikat itu? Allah yang paling besar, yang maha besar. Makanya Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Iya. Sehingga kita Masya Allah. Yang ketiga, melihat Allah itu maha kasih sayang. Dengan kasih sayang Allah, Allah ciptakan malaikat-malaikat itu untuk membantu manusia. Ada yang membantu menciptakan manusia, rezeki mereka, menjaga tubuh mereka, mencatat amalan mereka. Itu menunjukkan perhatian Allah kepada manusia yang luar biasa. Sampai Allah ciptakan malaikat saja untuk apa? Di antara mereka ada yang untuk keperluan manusia. Subhanallah. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa ya Allah Islam azanillah. Makanya ya akhi, ya, ketika kita beriman kepada malaikat, maka semakin kita yakin bahwa betapa Allah luar biasa penciptaannya. Malaikat butuh makan enggak, Pak? Malaikat butuh minum enggak? Malaikat butuh tidur? Ya. Lihat malaikat tidak makan, tidak minum, tapi luar biasa kuatnya. Menunjukkan bahwa kita ini lemah manusia. Makanya Allah kata, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kenapa? Lemah. Maka dari itu orang yang beriman kepada malaikat enggak sombong, Mas. Malaikat saja yang luar biasa kuat enggak sombong sama Allah. Mereka taat kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Masa kita yang lemah gini sombongnya minta ampun? Iya kan? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang terakhir, fa in istakbaru
Falladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa yusabbihunahu wa lahum yasjudun, kata Allah. Dan jika mereka sombong dari menaati Allah, maka malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah. Padahal malaikat itu luar biasa kuatnya, Pak. Luar biasa besarnya, Pak. Kehebatan malaikat, Masya Allah. Tapi mereka tidak sombong untuk sujud kepada Allah. Mereka tidak sombong untuk taat kepada Allah. Kita manusia yang lemah. Lemah kita itu, lemah nggak? Lemah. Kalau kita nggak pakai baju bisa kedinginan, Pak. Manusia itu lemah. Ya. Untuk melihat ayam itu pas baru netes sehari udah bisa jalan. Manusia jalan baru setahun. Kambing baru projol bisa jalan. Nggak butuh baju, mantel apa, makan di mana aja, minum di mana aja, nggak sakit perut, nggak apa. Coba kita minum sembarangan, sakit perut, makan sembarangan, mencret dan yang lainnya. Lemah manusia itu. Udah gitu lemah, sombong lagi. Aduh, kurang ajar. Sementara malaikat-malaikat yang luar biasa, tidak pernah tidur, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi mereka sujud terus kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Pak, kita semakin beriman. Apalagi faedah beriman kepada malaikat, Pak? Bahwa kita berusaha bagaimana sampai kepada derajat malaikat. Tahukah Pak, manusia itu diberikan oleh Allah kelebihan di atas malaikat dengan apa? Ilmu. Dengan apa? Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Iya. Maka para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk-makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mengucurkan darah, ya Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah pun mengajarkan para malaikat nama segala sesuatu. Kemudian Allah menampakkan kepada malaikat dan berkata, coba beritahu nama-nama itu jika kamu benar. Qalu subhanak, mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah. Ya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali Engkau yang Kau ajarkan kepada kami. Makanya ya akhwat Islam, ternyata Allah lebihkan Nabi Adam di atas malaikat dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Maka kalau kita ingin lebih dari malaikat, berilmulah dan beramallah. Maka orang yang berilmu dan beramal derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Ya akhwat Islam, azan ya Allah. Ya. Kita berusaha ya akhwat Islam untuk mendapatkan kemuliaan seperti halnya yang didapatkan oleh para malaikat. Malaikat mulia tidak? Mulia tidak? Saya mau tanya sama antum. Antum mau nggak kalau saya bilang, hei iblis? Mau? Kalau ada orang berkata kepada antum, setan lo, mau? Mau? Marah tidak? Kenapa antum nggak mau disebut setan? Kenapa antum nggak mau disebut iblis? Hah? Tapi kalau saya bilang kepada antum, kamu itu kok kayak malaikat ya? Mau? Mau?
wajahmu kok kayak malaikat ya, mau? Siapa yang gak mau disebut malaikat? Senang kan? Kenapa kita senang disebut malaikat, Pak? Jawabannya satu. Iblis memaksiati Allah, syaitan durhaka kepada Allah. Sedangkan malaikat taat kepada Allah. Maka Allah jadikan iblis namanya jadi jelek di telinga kita. Dan Allah jadikan malaikat mulia di hati kita. Sehingga ketika seseorang disebut malaikat senang. Tapi kalau disebut iblis gak mau. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Bahwa kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, tirulah malaikat yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu hanya diraih dengan ketaatan. Kemuliaan itu akhi bukan diraih dengan kemaksiatan. Saya mau tanya sama Anda, nanti di hari kiamat maunya kumpul sama para nabi atau sama Fir'aun dan Qarun? Ada yang bilang sama Fir'aun. Kenapa antum gak mau kumpul sama Fir'aun? Karena semua kita tahu Fir'aun memaksiati Allah. Kenapa senangnya sama para nabi? Karena mereka orang-orang salihin. Demikian ya akhirnya. Orang-orang yang taat kepada Allah seperti malaikat dimuliakan oleh Allah. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian malaikat pun mulia. Maka kita ikuti mereka. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Nah inilah ya. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah pencipta malaikat. Dan tentunya akhi, kita tidak menyembah malaikat. Yang kita sembah itu pencipta malaikat yang luar biasa dahsyat. Dialah Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi dan pencipta segala sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ada yang mau nanya apa enggak Pak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Di antara orang-orang yang terpelihara dari ujian siksa kubur adalah orang Islam yang meninggal di hari Jumat. Ini hadisnya diikhtilafkan apakah sahih atau hasan. Saya lebih condong kepada penthaifan hadis ini, Pak. Iya. Kenapa? Pertama, kalaulah hari Jumat itu hari yang paling utama seseorang mukmin meninggal, yang paling utama meninggal di hari Jumat Rasulullah harusnya. Tapi Rasulullah meninggal di hari Senin. Ya. Maka dari itu Allahu a'lam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadis tentang meninggal di hari Jumat itu dhaif, tidak sahih. Ya. Apa Pak? Posisinya arasnya Allah, dan mana posisinya Baitul Maqdis? Di mana posisi arash? Arash itu atap seluruh makhluk, kata para ulama. Atapnya seluruh makhluk itu arash. Jadi seluruh makhluk di bawah arash. Dan yang paling rendah apa? Dunia. Makanya disebut dengan dunia. Dunia itu artinya apa? Rendah. Iya. Maka dari itu posisi aras itu yang paling tinggi. Dan Allah bersemayam di atas aras. Bukan berarti Allah butuh kepada aras, tapi aras yang butuh kepada Allah. Iya. Adapun Baitul Ma'mur sudah kita sebutkan adanya di langit yang ke-7. Itu tepat di atas Ka'bah. Paham Pak?
Masih ada yang bertanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nggak jelas, Pak. Bagusnya ditulis aja, Pak. Pak jelas. Ada 4 malaikat, ya. Terus ada jin yang masuk ke tubuh kita gitu. Padahal ada malaikat yang jaga. Saya mau tanya, Pak, malaikat itu menjaga dengan perintah antum atau dengan perintah Allah? Hah? Kalau dengan perintah antum nggak masalah, jin nggak bisa masuk karena antum bisa merintah malaikat. Jagain saya ya. Tapi malah salahnya malaikat menjaga antum dengan perintah Allah. Kalau Allah izinkan jin masuk, malaikat pun tidak akan menjaga antum. Karena Allah sendiri yang sudah memerintahkan kepada malaikat dengan izinnya. Nah itu, Pak. Jadi malaikat itu menjaga kita dengan perintah Allah, bukan dengan perintah kita. Kalau kita yang merintahin enak, Pak. Jagain gue dari jin ya. Jangan sampai masuk nih. Ya, oke, bos. Misalnya. Masalahnya malaikat itu menjaga kita dengan perintah. Kalau Allah perintahkan, biarkan dia dimasukin jin. Ya sudah, malaikat tak ganggu. Membiarkan jin masuk ke dalam tubuh kita. Ustadz, menghafal Al-Quran akan dihadiahkan mahkota kepada orang tuanya. Apa itu harus 30 juz? Iya. Namanya penghafal Quran. Berarti disebut dengan penghafal Quran itu artinya menghafal seluruh namun tentunya semakin sedikit hafalan Qurannya semakin rendah derajatnya di sisi, karena yang kedudukan seorang mukmin di surga itu ditentukan juga oleh hafalan Al-Quran. Allah berfirman kepada para penghafal Quran, "Iqra", bacalah. "Warattil kama kunta turattil fid dunya", dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkan di dunia. "Fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin qara'taha", karena kedudukanmu di surga di akhir surat atau ayat yang kamu hafal. Lihat, itu menunjukkan anjuran ngapalin apa? Quran. Kita hafal juz amma belum? Belum. Waduh. Ya. Jangan sampai Pak juz amma nggak apa, senang hafalnya juz jeruk, juz mangga. Apa benar saat seseorang bercerai aras akan berguncang? Itu hadisnya palsu, Pak. Di negeri kita ini, Pak, banyak berseliweran hadis apa? Palsu. Iya. Udah gitu banyak yang rame-rame men-share. Katanya isinya bagus. Yang namanya berdusta atas nama Rasulullah itu berat loh. Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati bawain hadis. Periksa dulu, cari tahu dulu ini sahih apa enggak. Kalau ternyata memang sahih, silakan. Kalau dhaif, jangan. Apalagi palsu. Iya. Apakah benar malaikat menjumpai manusia selama 21 kali per sehari? Sama, ini juga palsu nih, Pak. Yang tersebar katanya malaikat maut satu harinya melihati kita 70 kali. Palsu itu, Pak, dongeng. Benar itu semua, Pak. Dan itu aneh tersebar di internet. Iya.
Apa benar iblis awalnya pemimpin para malaikat? Tadinya iblis diberikan apa? Keistimewaan. Iya. Tapi iblis merasa sombong karena dia merasa punya kelebihan. Ketika Allah ciptakan Adam, terlihatlah kesombongan iblis, la'anahullah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita diberikan kelebihan, jangan kayak iblis. Iblis yang pertama kali berkata, ana khairum min, aku yang lebih baik dari dia. Kalau antum diberikan kelebihan ilmu, jangan merasa saya lebih baik dari dia. Iblis itu yang ngomong. Kalau antum diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan sekali-kali anda berkata saya lebih baik dari dia, berbangga. Ini sifat iblis. Maka dari itu yang akan Islam, jadikan itu pelajaran buat kita. Kalau kita diberikan oleh Allah kelebihan berupa ilmu atau apapun juga, jangan sampai menyebabkan kita menolak kebenaran gara-gara kita merasa diri lebih baik. Antum misalnya merasa dirinya udah lebih senior, ngajinya 10 tahun. Pas ngelihat yang baru ngaji, saya lebih baik dari dia. Ini iblis nih. Maksudnya ada sifat iblisnya di situ. Hati-hati. Apa benar sekarang ada kelompok penyembah iblis? Gak usah nanya lah Pak kayak gituan Pak. Yang penting kita menyembah Allah. Ya. Kalau benar, ya memang ada para penyembah iblis, ada. Karena mereka terkena syubhat masalahnya Pak. Iya. Daripada mikirin mereka, mendingan kita mikirin diri sendiri dulu deh. Kita udah benar-benar nyembah Allah apa enggak gitu. Iya, memang betul ada. Tapi itu tidak terlihat. Alhamdulillah sedikit, sangat sedikit jumlahnya. Orang-orang yang diselewengkan oleh iblis. Ustadz, pada saat kita masih memiliki wudu, contohnya pulang majlis taklim, apakah wudhu lagi biar dapat keutamaan? Ya nggak perlu. Kecuali kalau mau sholat. Maka kalau setiap kali mau sholat dianjurkan setiap kali sholat berwudhu. Ya. Bisakah kita bersama Rasulullah di surga? Bisa. Kalau amalanmu hebat. Ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Sal, mintalah." Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ghairadalik. Apa tidak ada yang lain lagi? Wadak, itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ainni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku atas dirimu untuk banyak sholat. Berarti Pak, agar kita bisa menemani Rasulullah di surga, amalan yang harus kita lakukan apa? Banyak-banyak sholat. Lah ini antum sholat sunnahnya aja belang bentong, sholat tarawehnya cepet banget, ya bahkan tercepat di dunia. Sholatnya nggak tumak nina, gimana menemani Rasulullah SAW? Ya. Bagaimana ilmu tafsir dihubungkan dengan budaya? Ilmu tafsir dihubungkan dengan budaya. Akhi, budaya itu harus ngikutin Al-Quran, bukan Al-Quran ngikutin budaya. Sama. Kalau di negeri kita terkadang begitu kebalikan Pak. Al-Quran harus ngikutin apa? Budaya. Pokoknya Al-Quran harus ngikutin budaya. Salah. Itu perumpamaannya kayak antum pakai helm. Kepala antum disuruh ngikutin helm. Error Pak. Harusnya ke helm ngikutin apa? Kepala. Syariat itu bagaikan kepala.
Budaya itu bagaikan helm. Maka kewajiban budaya ngikutin apa? Syariat. Kalau budaya tidak sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan. Kalau budaya sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertabrakan, silakan. Nah ini artinya. Makanya aneh kan Pak, di Indonesia ini muncul namanya Islam Nusantara. Tahu nggak Pak? Islam Nusantara. Coba antum tanya sama orang Islam Nusantara, Nabi kamu siapa? Penjawab, saya Nabi Muhammad. Nabi saya Nabi Muhammad SAW. Bukan orang Indonesia, orang Arab sono. Kalau kamu Islamnya Islam apa? Nusantara. Nabinya siapa? Ya Nabi Muhammad. Ya orang Arab kan? Iya kan? Al-Qur'annya bahasa apa? Bahasa Arab. Hadisnya bahasa apa? Bahasa Arab. Syariat Nabi Muhammad itu internasional, Pak. Berlaku untuk seluruh manusia. Karena pencipta manusia satu, Allah. Yang menciptakan orang Indonesia, yang menciptakan orang Arab, yang menciptakan orang Arab, yang menciptakan orang Cina. Syariat Allah satu. Ada apa dipilah-pilah? Kalau Nusantara, khusus Nusantara aja. Jadi gimana dong? Ya, jadi semuanya harus dinusantarakan. Kalau gitu kamu jangan Islam, karena Islam itu bahasa Arab. Ya enggak? Islam bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Ya udah, kalau begitu yang semua ke Arab-Araban dihapus. Nabinya pun juga harus diganti, jangan Muhammad, kan Muhammad bahasa Arab. Ini Pak, usaha untuk menyesatkan manusia di zaman sekarang begini caranya Pak. Iya. Lalu kemudian mengatakan bahwa Islam yang sesuai dengan Indonesia hanya Islam Nusantara. Kita yang ikutin sunnah disebutnya apa? Tidak Bhinneka Tunggal Ika katanya. Kita ini katanya dianggapnya tidak apa? Ya. Tidak loyalitas kepada negara Indonesia. Padahal yang membela negara ini siapa dulu? Yang membela Indonesia dari penjajahan umat Islam, Pak, umat Islam. Ya. Tapi itulah pas slogan-slogan untuk apa? Ingin memusnahkan Islam sebetulnya. Ya, cara-cara syaitan untuk memusnahkan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah musta'an. Apa ada malaikat yang dapat berubah wujud jadi manusia dengan tujuan menguji iman manusia lain? Contohnya jadi pengemis, minta-minta. Gak ada dalilnya. Pak, yang namanya alam gaib tidak boleh kita reka-reka. Tidak boleh kita duga-duga. Tak boleh. Alam gaib yang tahu hanyalah Allah. Berarti untuk menetapkan sesuatu yang gaib harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya apa? Di sebagian orang Indonesia itu kalau ke Mekah ngelihat pengemis apa? Ini jangan-jangan malaikat nih menguji kita katanya. Makanya antum enak di Mekah jadi pengemis. Malaikat. Mana ada dalilnya? Anjir, keyakinan-keyakinan seperti ini. Dalam Islam mengemis haram. Minta-minta itu apa? Dan malaikat nggak mungkin melakukan perbuatan yang haram, Pak. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Apakah money changer itu riba? Enggak, halal. Asal bayarnya pada waktu itu juga. Enggak boleh nyicil. Pak, mau nuker duit berapa? Ini 1 juta. Sama apa? Dolar. Tapi saya bayarnya besok ya Pak? Tak boleh, haram, riba. Jadi yang benar apa? Bayar waktu itu juga. Dolarnya siniin, sejutanya begini, udah selesai. Ya dan dia itu boleh.
Ya. Saya janda Ustaz. Nih ikhwan, kalian minat. Suami meninggal 10 tahun yang lalu. Kalau saya tidak menikah lagi, apakah nanti di surga bertemu dengan suami? Kalau sama-sama masuk surga ketemu, insya Allah. Sementara suami saya dulu tidak paham agama. Iya. Kalau memang suami dahulu ternyata berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau suami tersebut dia wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, insya Allah dengan keadilan Allah pertemukan di surga. Bagaimana caranya hanya Allah yang maha tahu. Kalau memang ternyata ya si wanita tersebut tidak menginginkan suaminya, Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena bagi penduduk surga apa yang dia inginkan, kata Allah. Maka kalau si wanita ini nanti di surga bilang, ya Allah, saya nggak mau sama dia, mau sama yang lain aja, Allah kasih. Iya, sesuai dengan keinginan si wanita tersebut. Yang jelas di surga nggak ada jomblo. Hah? Malaikat pemikul aras ada berapa ya? Kata para ulama ada 4. Namun nanti di padang mahsyar, di hari kiamat 8 malaikat. Itu malaikat yang memikul aras itu di kepalanya apa di bahunya ya Ustaz? Macam-macam aja nanya. Allah. Ustaz, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, iblis dari apa? Iblis itu termasuk jin. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 50. Allah mengatakan kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Adalah iblis berasal dari jin. Berarti iblis itu dari bangsa jin. Apakah iblis akan mati ya nanti di akhir, ketika Allah tiupkan sangkakala, maka di saat itu semuanya mati. Kalau laki-laki dapat bidadari surga, kalau perempuan dapat siapa? Sudah saya jawab tadi, di surga nggak ada jomblo. Maka wanita-wanita solehat yang waktu meninggalnya dalam keadaan jomblo, tidak punya suami, Allah akan jodohkan dengan laki-laki yang seimbang dengan dia di surga. Hanya Allah yang Maha tahu ya, akan dinikahkan dengan siapa ya. Saya pernah mendengar hadis saat seseorang hamba melakukan dosa, Allah melarang malaikat untuk mencatat dahulu. Tunggu sampai sehari. Kalau hamba tersebut bertobat maka tidak dicatat. Apakah sahih hadisnya? Ditunggu 1 hari. Seingat saya itu 6 jam, 6 saat. Iya. Hadis ini seingat saya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi nanti saya akan rujuk lagi insyaallah. Apakah jika ingin mendapat pasangan yang soleh harus dengan doa sejak masih muda? Bukan cuma doa, tapi juga
benar-benar jadi orang soleh. Ya. Kita pengen punya pasangan soleh, tapi kita ngaco, nggak soleh, maksiat. Mana mau orang soleh sama orang yang berbuat maksiat? Iya. Malaikat mendoakan penuntut ilmu. Apakah itu berlaku untuk ilmu sains, fisika, kimia, ilmu dunia yang lainnya? Wah, ini nggak tahu saya. Karena kata para ulama, ilmu kalau dimutlakan tuh maksudnya ilmu syariat. Kalau ilmu dunia, Allahu a'lam. Bagaimana kisah yang benar tentang Harut dan Marut? Jadi Harut dan Marut itu disuruh oleh Allah untuk menguji Banu Israel, di mana Harut dan Marut diajarkan kata-kata untuk belajar sihir. Itu kisahnya, Pak. Apa ada malaikat khofadoh, hafazah? Hafadhoh kali pakai bahasa Arab nampak. Hafadhoh itu artinya penjaga. Nah, hafadhoh ini yang sudah saya sebutkan tadi, muakibat, yang menjaga manusia depan dan belakang. Ya, itu dia hafadhoh, para penjaga artinya. Ya. Allah menciptakan malaikat sangat besar. Betapa besar manusia nanti di akhirat. Kalau penduduk surga, tingginya penduduk surga itu sama dengan tingginya Nabi Adam, sekitar 30 hasta. Ya. Sedangkan penduduk api neraka, maka besarnya besar banget, Pak. Sampai giginya saja kata Rasulullah sama dengan gunung Uhud. Giginya penduduk api neraka itu sebesar gunung Uhud. Besar banget. Supaya apa? Supaya tambah merasakan siksa. Allah selalu mengafi. Apa yang dimaksud dengan furu'iyah? Pembagian furu' usul ini kata Syekhul Islam baru muncul di belakangan hari. Ya. Maka yang harus kita ketahui bahwa pembagian ini tidak ada di zaman Rasul, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'un. Namun kemudian di belakangan hari dibagi. Usul itu masalah-masalah pokok, itu akidah. Furu itu masalah-masalah fikih. Cuma masalahnya, apakah setiap masalah fikih itu furu? Enggak juga. Ada yang itu merupakan akidah, seperti sholat 5 waktu. Wajib meyakini bahwa sholat 5 waktu itu rukun Islam. Ya. Bagaimana mengatasi orang tua kita yang masih dukun, percaya dukun dan paranormal? Dakwahi dia kepada tauhid. Dakwahkan dia kepada apa? Tauhid. Iya. Yakinkan bahwa sebetulnya yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Yakinkan bahwa kepada dia bahwa dukun itu dalam Islam tidak boleh didatangi,
bawakan hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Teman anak udah berhijrah Ustadz, tapi masih pacaran, belum hijrah itu pacarannya. Iya. Alasannya biar kekasihnya menjadi istrinya. Memang dia tahu dari mana kalau itu baik buat dia? Orang pacaran tuh Pak, gelap mata. Dia nganggap nih perempuan ini yang paling terbaik buat dia. Serahkan sama Allah. Kalau Allah tidak takdirkan dia bukan jadi istrinya, gak bakalan jadi. Udah pacarannya jelas dosa, udah gitu jadi istri belum tentu. Ya nggak Pak? Iya. Ada saya punya teman Pak, 10 tahun pacaran, kawin 3 bulan cerai. Iya. Ngapain pacaran sih? Dosa haram dalam Islam itu. Iya. Coba orang yang pacaran itu hatinya selalu ingat dia terus. Mana ada ingat Allah Subhanahu wa taala? Makan ingat dia, minum ingat dia, sampai-sampai mau berak pun ingat kita. Iya kali. Kan enggak bener. Orang pacaran tuh pasti dua-duaan, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan kata Rasulullah, yang ketiganya setan. Orang yang pacaran itu ya pasti pegang-pegangan, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak dosa yang dia lakukan itu dengan pacaran. Yakinkan kepada teman antum itu, jodoh di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Yakin kalau Allah jodohkan dia dengan kamu dan kamu tinggalkan dia berpisah, kalau Allah takdirkan dia milik kamu pasti ketemu suatu ketika nanti. Yakin aja. Ya. Ada orang yang nanya tentang hadis sahabat yang menjaga makanan kemudian didatangi oleh setan selama 3 malam berturut-turut. Sahih enggak sahih? Riwayat Muslim dalam sahihnya. Saya kira cukup sampai sini Pak ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta